Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santuy untuk kita semua, guys. Oke, dan untuk video kali ini kita akan menyimak Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim. Seperti apa videonya dan seperti apa para tanggapan netizen itu seperti apa. Coba kita lihat seperti apa, guys. Ini dia videonya. Deddy Mulyadi dilaporkan wali murid ke Bareskrim buntut program barak militer. Gua heran ya, ada orang yang kerjaannya melaporkan Deddy Mulyadi. Kemarin melaporkan ke Komnas HAM, sekarang melaporkan Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Kira-kira nanti dilaporkan kemana lagi? Ke forum PBB. Padel, lu maunya apa sih? Caper amat ke Deddy Mulyadi. Lagian dasarnya apa lu melaporkan Deddy Mulyadi terkait program barak? Lah, anak lu emang dikirimkan ke barak? Lalu lu protes gitu, Bukannya anak dikirim ke barak itu atas persetujuan orang tuanya. Lah, kalau misalkan lu tidak setuju, anak tidak mungkin dikirim ke barak. Terus kalau misalkan anak lu tidak dikirim ke barak, lu juga tidak bisa mengatasnamakan wali murid. Gua juga wali murid dan gua tidak merasa diwakili oleh lu. Coba orang tua di sini siapa yang setuju dengan adanya program barak militer? Coba pantau anak si Padel, apakah anak dia salah satu yang ikut dikirim ke barak? Kalau misalkan tidak, dia tidak ada dasar untuk mewakili kita. Dan satu lagi, jika dia melaporkan program barak militer ini ke Bareskrim, seharusnya bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang dilaporkan, melainkan semua yang terlibat di sana, termasuk TNI. Kira-kira si Padel ini berani atau tidak? Kemarin Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM, sekarang Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim sama Padel Setiawan ini. Hebat kali memang Padel Setiawan ini, kawan-kawan. Udah viral kali dia sekarang, kawan-kawan. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Di Undang-Undang Perlindungan Anak kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Apakah ada keluhan dari siswa atau seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Padel Setiawan, kenapa Bapak? Kok sibuk kali ngurusin Kang Deddy Mulyadi dari kemarin ya kan? Dari anak-anak yang di barak militer belum lulus sampai sekarang udah lulus, udah kembali ke orang tuanya, Bapak masih sibuk aja ngurusin Kang Deddy. Kayaknya anak Padel Setiawan juga nggak masuk pendidikan di barak militer. Semua orang tua, bapak, ibu, para siswa-siswi yang kemarin ikut pendidikan di barak militer juga nggak ada komplain kok. Nggak ada bilang merasa jadi korban. Nah terus Padel Setiawan ini memposisikan diri sebagai apa ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi ini? Ya emang nggak salah sih ya, itu hak setiap orang. Contohnya Padel Setiawan melihat, menyaksikan dari jauh, ternyata ada yang janggal nih di pendidikan barak militer itu, terus dia melaporkan ke polisi. Ya sah-sah saja, tapi menurutku kurang tepat. Yang lebih tepat contohnya orang tua para siswa ya melihat ternyata ada yang salah, ada yang tidak benar di pendidikan barak militer, terus dia melaporkan ke polisi. Nah itu baru. Lah kalau ini Padel Setiawan posisinya sebagai apa gitu? Bapaknya bukan, ibunya bukan, engkong Pak De Budenya bukan, kenapa dia melaporkan ke polisi? Terus Padel Setiawan ini bilang melibatkan anak dalam militer. Apa hubungannya? Ini hanya melatih, mendisiplinkan anak yang tidak bisa diatur itu doang. Emang anak-anak ini disuruh jaga perbatasan? Emang anak-anak di sini suruh ke Papua menjaga kedaulatan negara, menjaga pertahanan negara? Apa sih? Gimana lagi anak-anak yang bersekolah di SMA ya, yang pendekatannya semi militer? Contohnya SMA Tarnus, Taruna Nusantara. Itu SMA favorit. Ya banyak alumni-alumni yang jadi orang hebat di Indonesia. Anak-anakku kalau udah besar pengen banget ku masukin Tarnus. Nah itu gimana lagi? Padel Setiawan udah pusing aku lihat Padel Setiawan ini. Terserah kalian lah, komen lah, suka-suka bebas. Bapak aing dilaporkan ku jalma ieu. Terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer.
Pedah barudak anu baradeg asup barak militer. Telat mang, bapak aing ge lain jalma bodoh, jalma pinter ngarti ka hukum. Kena ngopi lah ngopi. Mending ngopi ya nama ka dieu lah. Ngopi narada jauhan ka Jaya 7 Majalengka. Geus ka dieu ka dieu. Laporan ke Komnas HAM kemarin itu saya selaku orang tua. Orang tua protes KKDM masalah barak militer. Nu jadi pertanyaan, anak maneh eta kabawa ka barak militer ya, lamun kabawa nama ke diizinan, lamun teu satuju mah tahan tong diizinan, da kabeh oge orang tuana setuju gitu. Motifna naon? Hayang viral, didik ku sorangan. Sok anak jalanan, anak bandal nu tukang tawuran nu bolos sekolah, cik minta solusi ngadidikna siga kumaha. Lain aya program alus diprotes, program alus diprotes. Teu boga cedos ya. Ya aduh anjir, Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim karena kirim anak-anak ke barak militer. Olah salah satu orang tua siswa. Saya ngelapor ke nana Bapak Adel Setiawan, salah seorang wali murid asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya anjing makhluk hiji jeung bisi nu teu apal ya Adel Setiawan ieu teh anu baheula ngalaporkeun Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi ka Komnas HAM. Masalahna sarua tentang ngirim anak ke barak militer. Anak ieu makhluk ieu anjing hiji deui. Anjing amit-amit ya Allah. Naon ngalaporkeun deui aya mah ka Bareskrim. Alah si ieu anjing ngecek aing mending pinas ieu anjing makhluk terhina si ieu mah anjing ti Jawa Barat ya jelema hiji. Ting jelema ting lain getak si mah anjing geus. Ya berita ieu teh diayakeun teuing jangalihkeun isu anu tentang perusakan alam di Papua tentang Raja Ampat. Ngame masyarakat Jawa Barat teu merhatikeun berita eta gitu. Tapi da anger ieu aduh anjing bian emosi pisan ieu makhluk hiji ya. Bari nyengir bari naon si anjing ya, minta amit ya Allah. Ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim. KDM dilaporkan ke Bareskrim oleh LBHPD, Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan ya kalau nggak salah ini. Saya nggak tahu nih lembaga ini baru dibikin dadakan atau memang udah ada dari dulu sih. Saya belum pernah mendengar juga lah. Kalau ada kasus-kasus yang kayak gini LBHPD ini turun nggak tahu ya. Oke, kita bahas alasannya. Katanya anak-anak ini nggak boleh diikut sertakan dalam kegiatan kemiliteran. Yang jelas ini orang-orang nggak pernah survei ke barak militer, nggak pernah melihat kegiatan yang ada di barak militer, lalu bisa menyimpulkan seperti itu. Karena yang kita tahu sendiri kan, di barak militer itu nggak ada anak-anak itu dilatih untuk berperang ataupun bertahan hidup di alam liar. Yang ada militer di situ itu untuk mendidik kedisiplinan. Mereka hanya mengajarkan baris berbaris dan olahraga. Apa bedanya sama pelajaran pramuka di sekolah? Sama juga baris berbaris. Cuman bedanya itu kakak pembina di sini yang membina itu militer. Kalau militer mengajar udah banyak di Papua contohnya. Militer atau tentara ini mengajar di sekolah SD SMP. Ya kalaupun SMA, para militer ini mengatakan nggak bisa gitu karena beda lah apa kurikulumnya atau pelajarannya itu beda. Mungkin kalau SD sama SMP masih bisa lah mereka mengajar. Jadi apa? Di sisi lain ada pemimpin yang mau mencegah supaya anak-anak ini tidak melakukan hal-hal pidana atau tawuran. Ini malah sibuk mengkasuskan orang-orang yang mau membantu. Mereka ini bukannya membantu supaya anak-anak ini tidak melakukan hal tindakan pidana, tapi malah mempersulit orang-orang yang mau membantu. Heran ini orang ini kayak gini, heran saya ini. Salahnya di mana? Orang-orang keblinger kebanyakannya tuh aneh. Heran bener. Kalau soal paksaan masuk ke barak militer, apa bedanya sama orang tua yang memasukkan anak-anak ini ke pesantren? Jadi, aduh, logikanya jalankan dong logikanya. Kalau lah anak-anak mereka yang dimasukkan ke situ terus mendapatkan perlakuan yang nggak baik gitu, ya bolehlah laporkan. Tapi ini apa? Orang tua bukan sumbangsi untuk
masyarakat Jawa Barat untuk menanggulangi anak-anak nakal ini nggak ada. Tapi malah ribut aja. Pengen numpang eksis, tenar atau gimana sih ini? Anak muda ditekan habis-habisan. Akun saya di-ban sampai akhirnya hilang. Kalau saya tidak punya semangat, kalau saya menyerah, mungkin saya tidak akan melanjutkan live saya. Tapi saya melihat ada begitu banyak korban dari judo dan saya terus bergerak sampai saat ini. Meskipun ini saya juga lagi di-ban. Sering sekali saya di-ban. Konten-konten edukasi diblokir, dihapus. Ya, dan kemudian juga konten-konten receh, konten-konten sampah viral sampai 3,8 juta video saya itu. Ya, banyak, sangat amat banyak saya merasakan, dan bukan saya saja, tapi ada begitu banyak konten-konten kreator yang berusaha untuk mengedukasi tetapi dipersulit. Jadi sebuah pertanyaan besar, benarkah atau mungkin memang benar bahwa media dan TV dijadikan sarana propaganda, sarana pembodohan untuk orang-orang, anak-anak muda Indonesia? Tahun plus minus. Saya kuliah itu sampai 8 tahun. Kenapa? Kecanduan. Waktu itu saya main Dota 1. Dan berapa banyak orang-orang ini bicara di luar, kalau memang orang itu berbakat, kalau dia jadi live streamer tapi dia bisa mengatur hidupnya, itu bagus. Kalau dia bisa menjadi atlet e-sport, ya, dan dia bisa menjadi artis bahkan lewat jalur e-sport, kemudian dia bisa kaya, bisa punya bisnis. Di luar itu hanya anak-anak yang kecanduan tetapi tidak ada arah tujuan ketika dia bermain game. Ini untuk yang seperti ini, dampak dari game itu sangat amat negatif dan sangat amat destruktif. Makanya sampai KDM itu bilang membahas mengenai satu game itu, ya. Lanjutkan lagi. Sementara hamparan kekayaan alam diambil oleh mereka. Wow. Ya, jiwa nasionalisnya luar biasa dan memahami betapa kayanya Indonesia ini. Janganlah kita menjadi antek bangsa asing, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan dan dengan alasan, perhatikan ini, HAM, hak asasi manusia. Janganlah kita menjadi antek bangsa lain. Ini kembali, ya, pidatonya menohok sekali pidato. Coba perhatikan ada berapa banyak pihak yang sepertinya ditunjuk, ya, ditunjuk oleh Kang Deddy Mulyadi, yang sepertinya ditohok ini. Ya, yang tahu coba silakan komen apa maksudnya itu, ya. Orang ini luar biasa kalau menurut saya, memiliki jiwa yang tulus, ingin bangsa Indonesia maju dan tidak lagi terjajah. Kita sudah tahu saat ini begitu banyak orang yang menentang, melawan, mencoba untuk mengecilkan Kang Deddy Mulyadi dengan segala macam dalih, dengan segala macam riset. Ya, mereka hanya melakukan riset, tetapi Kang Deddy Mulyadi melakukan tindakan langsung. Itulah perbedaan yang sangat signifikan dengan orang yang memiliki ketulusan dan yang tidak.
dengan kapasitasnya menjadi seorang gubernur saja, dan ini baru 3 bulan, beliau bisa melakukan terobosan-terobosan yang sepertinya nggak ada takutnya ini orang. Melawan berbagai pihak, menentang berbagai pihak, tidak ada takutnya. Bahkan dia mengalami ancaman-ancaman yang sangat mengerikan dalam hidupnya, tapi dia terus bergerak. Luar biasa. Beliau memiliki jiwa seorang bapak yang ingin generasi di bawahnya maju tanpa batas, diberikan kesempatan sehebat-hebatnya. Anak-anak muda yang biasanya tawuran, anak-anak muda yang biasa ngelawan sama ibunya, bisa dididik sampai sujud menangis di bawah kaki ibunya, memeluk ibunya. Itu mahal banget. Mahal sekali itu pendidikan. Dan diberikan oleh seseorang yang ingin generasi di bawahnya ini berkembang, ingin generasi di bawahnya ini lebih hebat dari dia. Apakah ini berkebalikan dengan orang-orang tua yang mungkin ada yang enggan, yang tidak mau generasi di bawahnya lebih pintar, tidak mau anaknya lebih pintar karena takut tersaingi dan takut tergantikan? Tetapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya saya standing applause, saya tepuk tangan. Sosok seperti ini rasanya dalam hidup saya baru melihat gitu loh. Dan sosok itu sosok yang luar biasa, penuh ketulusan, punya jiwa seorang bapak. Ya, hanya ada di orang ini, Kang Deddy Mulyadi. Sekian analisa saya. Dan kalau kalian mau lihat video-video saya tentang respon saya terhadap apapun konten-konten KDM, silakan follow, like, dan subscribe. Waktu pilkada itu tidak memilih KDM, karena memang saya punya partai yang selalu saya pilih. Tapi ketika KDM yang terpilih, dan saya melihat beliau itu melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa, saya tidak sungkan dong mengacungi jempol, Masya Allah gitu, Pak Deddy Mulyadi, panjang umur perjuangan Pak, sehat selalu gitu. Tidak sungkan mengakui kehebatannya. Bahkan ada perasaan, aduh kemarin nyesel juga nggak milih beliau gitu. Kalau pada akhirnya yang terpilih bukan dari pilihan kita, dan kemudian yang terpilih itu ternyata sanggup melakukan gebrakan-gebrakan yang positif, ya kenapa nggak kita dukung, walaupun kemarin kita nggak memilih dia gitu loh. Nah ini dewasa berdemokrasi. Pelabuhan, jaringan laut, jaringan darat, kita ini sudah segala dijual, sudah bikin apa? Nah ini kenapa saya sangat ketat sama fiskal, itu kita ini sudah segala dijual, kita ini sudah bikin apa? Ini renungan kemerdekaan kita. Belanda yang katanya penjajah hanya ngelola kebun teh, kebun karet kalau di Jawa Barat, sama kebun kina. Bisa bikin bangunan di Jawa Barat seperti ini. Kita sudah bikin berapa pangkalan udara, kita sudah bikin berapa pelabuhan, berapa stasiun kereta api, berapa rel kereta api baru. Yang ada pun rel kereta apinya sekarang hilang dengan papan-papan dan besi-besinya. Nah, mudah-mudahan ini bahan evaluasi kita. Kita sudah, kata orang Sunda, kita sudah tunggul di larung, catang di rumpak. Sudah segala diangkat, pasir diangkat, batu diangkat, laut udah segala rupa. Kok kita nggak? Saya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Assalamualaikum Bapak, izin setis ya videonya. Bener Bapak, udah Bapak mah fokus aja Pak ya sama peningkatan Jawa Barat istimewa. Kita di sini nih, termasuk saya nih Pak, mak-mak ras terkuat di Bekasi, bakalan tetap siaga, pasang badan buat ngebela Bapak selagi kinerja Bapak itu memang benar-benar untuk rakyat. Tenang Pak, kita nggak bakalan mudah tergiring opini tibang sama orang-orang yang di luar Jawa Barat sana. Tenang, kita mah setia sama Bapak. Pokoknya mah nih warga Jawa Barat asli, warga Jawa Barat tulen ya, nggak bakalan mudah termakan dengan penggiringan-penggiringan opini A, B, C dari kalian-kalian, hei para bajer-bajer, dari kalian, hei para pasukan A, B, C yang mengepung Bapak Aing tuh mencari-cari kesalahannya. Kagak bakalan kita mah termakan ya.
kita mah akan terus mendukung dan mendorong Bapak Aing untuk selalu tetap mencapai puncak Jawa Barat Istimewa. Udah Pak ya. Bapak mah sekarang udah anteng aja di atas tuh menata Jawa Barat Istimewa. Kalau tiba-tiba nanti nongol Bajer A, pasukan A, B, C, tenang. Kita mah bukannya sombong ya. Ada nih pasukan KDM yang siap menangkis cemesan-cemesan dari atas dari bawah gitu kan, tendangan sudut, tendangan penalti bakalan kita tahan, bakalan kita lawan tuh cemesan-cemesan berikut tendangannya. Makanya jangan macam-macam ya sama warga Jawa Barat, khususnya para pecinta Kang Deddy Mulyadi, dan khususnya juga para warga Jawa Barat yang lagi rindu dengan perubahan yang seperti ini ya. Udah Pak, semangat Bapak ya, sehat selalu. Pokoknya mah kita mah antara Gubernur Jawa Barat dan warga Jawa Baratnya nih menjadi. Kita sudah simak videonya seperti apa tadi, komentar-komentar netizen untuk si pelapor ya, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Padahal menurut analisa itu kan publik menilai itu bahwa respon yang baik, anak-anak dijadikan kedisiplinan dalam kehidupannya, taat kepada orang tua, baik, itu kan memang harus seperti itu. Dan publik menilai itu sangat baik. Tapi kok kenapa dengan pelaporan ini jadi tambah semeraut ya guys. Tapi itu sah-sah saja, silahkan. Dan kita punya penilaian dengan kacamata kita sendiri, bahwa antara benar dan salah itu sudah menjadi konsekuensi dalam suatu kebijakan ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Salam sehat, salam santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.